Baik, bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradi. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita semua senantiasa berada dalam naungan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ananda kelas 11 yang Bapak banggakan, mohon maaf sebelumnya barusan ada beberapa kendala masuk di Zoom, jadi tidak tepat waktu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah nanti diperbaiki kembali. Ananda yang Bapak banggakan, insya Allah kita semua di pagi hari ini akan melanjutkan kembali pembelajaran tarikh ya, ataupun sirah nabawiyah. Izin Bapak share screen terlebih dahulu. Sudah tampil ini share screen-nya? Masih loading, Pak. Belum muncul? Masih loading. Ya. Masih loading, Pak. Oh, Ya. udah. Udah, Pak. Udah ada. Baik. Kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Ananda yang ada kitabnya, yaitu kitab referensinya kalau di Darut Tauhid, diantaranya kitab Khulasah Nurul Yakin. Sebetulnya banyak sih kitabnya, tapi untuk Ananda sekalian boleh bisa dilihat di kitab Khulasah Nurul Yakinnya tentang hijratul muslimina ilal habasyati atau hijratul muslimina ilal Madinah. Proses hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yasrib. Insyaallah pembahasan kali ini kita akan sedikit membahas tentang proses hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yasrib. Sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya, pada saat Bai'atul Aqobah, ya, baik di Bai'atul Aqobah yang pertama ataupun pada saat Bai'atul Aqobah yang kedua, orang-orang Madinah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, Rasul sudah mengirimkan terlebih dahulu sahabat Nabi sekaligus menjadi da'i Islam pertama yang bernama Mus'ab bin Umair. Pada saat proses Bai'atul Aqobah yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Mus'ab bin Umair kepada rakyat Yasrib, yang mana tujuannya untuk memperkenalkan Islam, untuk menyebarkan agama Islam, sehingga pada saat Bai'atul Aqobah yang kedua,
datanglah para pembesar Islam dari Madinah, ya, yang mana mereka sudah mengenal Islam dari lisannya Mus'ab bin Umair. Maka pada saat musim haji tahun berikutnya, di tahun ke-13 kenabian, wafada ala rasuli salah satu wasab'una rajulan. Ada kurang lebih 73 laki-laki berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa mro'atani min Arabil Madinah, dan ada 2 orang perempuan dari orang Arab Madinah. Fabaya'ur Rasula indal aqobatit tsaniyah. Mereka berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Aqobah yang kedua. Isi dari baiat mereka diantaranya adalah ala ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaknya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa la yusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa ayyamna'ur rasula idza hajaru ilaihim, dan tidak melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul hijrah ataupun pindah ke Madinah ataupun ke Yasrib. Summa akhrajus nai asyara naqiban minhum faqala lahumur rasul antum mukala'u ala qaumikum bima fihim ka kufala'u ka kafalatil hawariyin li Isa bin Maryam wa ana kafilun ala qaumi. Pada intinya, yang 73 orang laki-laki ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 12 orang diangkat sebagai pemimpin untuk kaum-kaum mereka sendiri. Rasul menyebutkan antum mukala'u ala qaumikum bima fihim. Kalian semua adalah wakil-wakil untuk kaum kalian semua dalam hal urusan ini. Kakufala'u kakafalatil hawariyin li Isa bin Maryam. Sebagaimana menjadi wakilnya kaum-kaum Hawariyin kepada Nabi Isa bin Maryam. Wa ana kafilun ala qaumi, dan aku bertanggung jawab untuk kaumku. Kemudian faraja'u ilal Madinah, maka orang-orang yang sudah berbaiat di Baiatul Aqabah yang kedua, mereka kembali lagi ke Madinah. Fantasharul Islamu fiha aktsara minal marratil ula. Maka menyebarlah Islam di Madinah aktsara minal marratil ula, lebih banyak daripada pas pertama kalinya. Maka di sini awal mula terjadinya hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berhijrah itu tidak semena-mena tanpa ada perhitungan. Tapi hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu penuh dengan perhitungan, ya, penuh dengan siasah, penuh dengan strategi. Tidak ingin hijrah saja tidak, tapi melihat terlebih dahulu keselamatan untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memperhatikan keselamatannya pula untuk para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang melatar belakangi hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat? Ya, hijratul muslimina ilal Madinah. Hijrahnya orang-orang Muslim ke Madinah. Bisa Anda lihat di dalam kitab Khulasath Nurul Yaqin. Hijratul muslimina ilal Madinah. Hijrahnya orang-orang Islam ke Madinah. Sebelumnya perlu kita ketahui juga bahwa Madinah pada saat itu namanya masih belum Madinah. Madinah itu artinya adalah kota. Pada saat itu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, nama tempat tersebut namanya adalah Yathrib. Ya, Yathrib. Sebagian para ulama ahli sirah menyebutkan bahwa Yathrib itu merupakan nama keturunan Nabi Nuh alaihi salam yang ke-6. Ada yang menyebut keturunan Nabi Nuh alaihi salam periode ke-8. Namanya adalah Yathrib, sehingga ditetapkan sebagai nama sebuah kampung, ditetapkan sebagai nama sebuah daerah. Jadi Yathrib. Pada saat Rasul nanti hijrah ke Yathrib, lama-kelamaan tempat itu menjadi ramai.
menjadi pusat pendidikan, menjadi pusat perekonomian, menjadi pusat perhatian semua orang, maka tempat itu menjadi ramai dan menjadi makmur, ya, menjadi luar biasa. Maka dinamakan yang tadinya namanya Yathrib berubah nama menjadi Madinah. Madinah itu artinya adalah kota. Kemudian setelah menjadi nama Madinah, dikenal oleh hampir semua orang, siapa dan harus kemana kalau kita mencari orang yang pintar, tuh datang ke Madinah. Di mana orang-orang yang soleh, tuh ada di Madinah. Di mana orang-orang yang pendidikannya luar biasa, tuh ada di mana? Di Madinah. Di mana tempat penyebaran pertama kali Islam dengan sangat luas, nanti di tahun ke-6 Hijriah kita akan bahas, tuh adanya di Madinah. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal, tuh di Madinah. Maka Madinah ini memberikan dampak positif sampai keluar kota Madinah itu sendiri, maka terkenallah julukan untuk Madinah ini menjadi Al-Munawwarah, artinya yang menyinari. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ini namanya belum Madinah, tapi masih Yasrib. Setelah hijrah menjadi Madinah, kemudian setelah Rasul menetap di Madinah, maka muncullah orang-orang yang luar biasa di Madinah itu, memberikan dampak positif, manfaat yang luar biasa kepada dunia. Khairun nas anfa'uhum linnas, maka jadilah gelar untuk Yasrib tersebut berubah julukan menjadi Madinah Al-Munawwarah. Ya. Hijrahnya orang-orang muslim, hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah itu apa? Ya, yang melatar belakanginya kita lihat di sini. Ya. Coba dibaca. Lamma alimat Quraisyun bintisharil Islam fil Madinah. Ketika orang-orang Quraisy itu mengetahui bahwa banyak sekali umat Islam bertebaran, menyebar luas di Madinah, saddadatil adha ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semakin menjadi-jadi untuk menyiksa, ya, meneror, memberikan sesuatu yang tidak enak ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini motif awal hijrah ke Yasrib, diantaranya adalah lamma alimat Quraisyun bintisharil Islam fil Madinah. Setelah orang-orang Quraisy mengetahui bahwa Islam ini bertebaran semakin banyak di Madinah, saddadatil adha ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semakin menjadi-jadi untuk menyakiti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'amarahum bil hijrati ilal Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka, menyuruh para sahabat untuk segera hijrah ke Madinah. Insya Allah nanti ada pembahasan khusus ya tentang bagaimana perjalanan hijrahnya para sahabat, karena tidak sekaligus ya. Hijrah itu tidak langsung bareng semuanya. Sahabat itu terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang dipimpin oleh Umar bin Khattab, ada yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian kalau Rasul nanti hijrahnya bersama Abu Bakar dan Uraikid, ataupun ada yang menyebutnya Uraiqat. Famarahum bil hijrati ilal Madinah wal lihaqi bi ikhwanihimul ansar fa kharaju min Makkah khufyatan. Dan mereka nanti akan bertemu di Madinah itu dengan orang-orang Ansar. Jadi nanti pada saat hijrah ini ada dua istilah untuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Satu, untuk orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut dengan kaum muhajirin, artinya kaum-kaum yang hijrah ataupun yang pindah. Dan orang-orang Madinah, sahabat-sahabat Nabi yang berada di Madinah yang menolong kaum-kaum muhajirin disebut dengan kaum Ansar. Ya, kaum Ansar. Bagaimana cara mereka keluar dari Mekah? Fakharaju min Makkah khufyatan. Maka keluarlah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah khufyatan, dengan sembunyi-sembunyi. Ya, dengan diam-diam. Kenapa?
khaufan min ahum Quraisyun minal hijrah. Karena dikhawatirkan orang-orang Quraisy nanti melarang, mencegat dan menghalangi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hijrah. Banyak ya sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dicegat, dihalangi oleh orang-orang Quraisy ketika mereka hendak berhijrah. Di antaranya nanti ada keluarganya Ummu Salamah ya dan Abu Salamah itu dicegat ketika mereka hendak berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nanti ada pembahasan khusus di kitab yang khusus tentang hijrah-hijrahnya para sahabat. Jadi beda-beda. Kalau kita bahas di sini sekaligus nanti akan terlalu memakan waktu yang sangat panjang luar biasa ya. Jadi ada nanti rinciannya, ini sahabat ini hijrahnya kapan, siapa yang pertama kali hijrah itu ada. Wa arada Abu Bakrin ayyuhajiro. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga bermaksud untuk berhijrah, akan tetapi pamana'ahur Rasul fabaqiya ma'ahu bi Makkah famana'ahur Rasul. Rasulullah SAW mencegah Abu Bakar As-Siddiq untuk hijrah. Abu Bakar tadinya ingin hijrah seperti bagaimana sahabat-sahabat yang lain hijrah ke Madinah, tapi Rasulullah SAW melarang, jangan Abu Bakar, engkau jangan hijrah dulu. Fabaqiya ma'ahu bi Makkah. Maka Abu Bakar menetap bersama Rasulullah SAW di Mekah Al-Mukarramah. Baik, itu seperti itu. Jadi motif Rasulullah SAW hijrah sekali lagi bukan karena Rasulullah SAW takut. Ya, hijrahnya Nabi bukan karena Nabi Muhammad SAW itu takut dengan orang-orang Quraisy, takut dengan orang-orang kafir, bukan. Apa yang menyebabkan Rasulullah SAW? Kita lihat di sini. Faktor-faktor pendorong hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Satu, karena memang hijrah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah SAW segera berhijrah, pindah tempat. Rasul dari dulu kalau mau hijrah bisa saja hijrah. Akan tetapi belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, maka Rasul hijrah. Ya, ini faktor utama yang mendorong hijrahnya Nabi. Satu, karena memang hijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagaimana di poin yang tadi, bahwa lama alimat Quraisyun binti syaril Islam saddadat ya Quraisyun bil adha ala sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, faktor utama yang mendorong hijrah Nabi itu adalah semakin meningkatnya ancaman dan penyiksaan terhadap umat Islam di Mekah oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasul bukan takut pada saat hijrah. Kalau memang Rasul penakut, maka hijrah Rasul pasti Rasul duluan yang hijrah. Akan tetapi ketika hijrah kita fahami, sejarah tidak menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah justru para sahabat-sahabat terlebih dahulu yang hijrah. Kalau memang Rasul takut, maka mungkin Rasul melarang Umar untuk hijrah. Kalau memang Rasul takut, mungkin Rasul melarang Hamzah untuk hijrah. Kalau Rasul takut, maka mungkin Rasul melarang kepada Zubair bin Awam untuk berhijrah, untuk menemani Rasulullah SAW. Tapi nyatanya tidak. Rasulullah SAW justru menyuruh kepada para sahabat untuk keluar dari Mekah, termasuk Umar, termasuk Utsman, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib, termasuk Zubair bin Awam. Itu disuruh oleh Rasulullah SAW untuk meninggalkan Mekah, karena itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tadi Bapak sampaikan bahwa Rasulullah SAW itu penuh dengan strategi, ya, tidak berani babi. Kalau babi berani nyeruduk aja, ya, sampai giliran yang mencelakakan sekalipun diseruduk saja. Tidak, tapi Rasul penuh dengan perhitungan. Kenapa hijrah? Karena Rasul yakin akan selamat umat-umatnya, lebih tenang, lebih nyaman di Madinah. Kenapa? Kesediaan masyarakat kota Madinah untuk melindungi Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Jadi Rasul tidak mengorbankan para sahabatnya, tapi Rasul memperhatikan safety dan keamanan untuk para sahabatnya. Apakah sahabat kami ini aman kiranya nanti ketika ke Madinah?
Ternyata setelah ada Baiatul Aqabah yang tadi, di Baiatul Aqabah pertama dan yang kedua, ternyata bersedia orang-orang Madinah untuk melindungi sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasul memperhitungkan ketika para sahabat pertama kali hijrah ke Ethiopia ataupun ke Najasyi, Raja Najasyi ke Habasyah, ya, maka Rasul memperhitungkan agar sahabatnya bisa selamat di Habasyah. Jadi tidak ingin hijrah berangkat, tidak, tapi penuh dengan perhitungan terlebih dahulu. Dan poin yang keempat, faktor utama yang mendorong hijrah Nabi Muhammad SAW adalah strategi dakwah Rasulullah SAW dalam mengembangkan agama Islam. Ini adalah strategi Rasulullah SAW dalam mengembangkan agama Islam. Jadi dakwah itu tidak melulu ya kita diam di tempat. Kalau memang ada tempat-tempat lain yang lebih strategis untuk kita dakwahi, maka disitulah tempat yang sangat luar biasa untuk mengembangkan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, isyarat hijrah yang lainnya diantaranya turun surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah warudullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Qul, katakanlah ya Muhammad, ya ibadilladzina amanu, hai hamba-hambaku yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Ini ada poin isyarat dari Allah, wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu adalah luas. Kalau memang masyarakat Mekah sudah tidak mau menerima tentang ajaran-ajaran Islam pada saat itu, ingatlah, wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu adalah luas. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya, ini adalah isyarat untuk hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ananda yang membanggakan. Kita lihat pengertian hijrah. Hijrah menurut bahasa artinya adalah pindah ataupun menjauhi atau menghindari. Dan hijrah ini dibagi kepada dua bagian. Pertama ada hijrah makani, yang kedua ada hijrah ma'ani. Makan artinya adalah tempat. Hijrah makani itu artinya adalah hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pindah dari rumah ke sekolah, itu hijrah. Pindah dari sekolah ke rumah, itu hijrah. Pindah dari rumah ke kantor, itu juga hijrah. Disebut dengan hijrah makani. Yang kedua ada hijrah ma'ani. Ini hanya maknanya saja, misalkan tetap diam di rumah, tapi perilaku yang kemarin kurang baik dirubah menjadi lebih baik, itu namanya adalah hijrah ma'ani. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, itu dua-duanya diambil. Pertama hijrah tempat, yang kedua hijrah lebih diperbaiki kembali tatanan kehidupan para sahabat dan tatanan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hijrah itu bisa diartikan berpindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain, ataupun berpindahnya seseorang yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik, berubahnya seseorang dari yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Itu dinamakan dengan hijrah ma'ani. Maka hijrah itu ada hijrah makani, ada hijrah ma'ani. Baik, kita perhatikan dulu. Hijrah Nabi dilakukan pada tanggal 2 Rabiul Awal tahun ke-13 dari kenabian, bertepatan dengan 20 Juli 622 Masehi. Jadi hijrah Nabi ini
bertepatan di tanggal 2 Rabiul Awal tahun ke-13 dari kenabian, bertepatan dengan 20 Juli 622 Masehi. Ini terjadi tahun 13 kenabian. 13 kenabian itu maksudnya 13 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Karena dakwah pertama Nabi tentang ketauhidan itu adalah di Mekah, ya, selama 13 tahun. Mohon maaf terlebih dahulu, izin charger ya. Mohon maaf ya Nanda. Selama 13 tahun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya di Mekah. 1 tahun setelah Nabi diutus menjadi Nabi dinamakan dengan 1 kenabian. 2 tahun disebut 2 kenabian. 13 tahun disebut dengan 13 kenabian. Nah, pada tahun ke-13 kenabian inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Bertepatan dengan tanggal 20 Juli 622 Masehi. Berarti usia Nabi pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah kurang lebih, kan turun wahyu itu usia 40 tahun. Hijrah 13 tahun ketika di Madinah. 40 tambah 13. Berarti usia Nabi pada saat hijrah kurang lebih 53 tahun pada saat itu. Maka nanti setelah hijrah, ulama ahli sejarah rubah bahasanya, maksud bahasa peribahasanya, untuk tahun-tahun Islam setelah hijrah, tahun pertama hijrah disebut dengan 1 Hijriyah. Tahun kedua hijrah disebut dengan 2 Hijriyah. Tahun ketiga hijrah disebut dengan 3 Hijriyah. Kalau sebelum hijrah ke Madinah itu disebutnya istilahnya adalah tahun kenabian. 1 kenabian, 2 kenabian, 3 kenabian, sampai 13 kenabian. Maka setelahnya hijrah, istilahnya itu jadi berubah. 1 Hijriyah, 2 Hijriyah, 3 Hijriyah, 4 Hijriyah, 5 Hijriyah, dan lain sebagainya. Sampai hari ini, dari semenjak hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih 1442 tahun Hijriyah. Seperti itu. Baik. Sebelum dilanjut, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Saya tak. Silakan Kak Arilia. Izin bertanya, Tad, kalau kan Nabi sama sahabatnya hijrah ke Madinah, Ya. terus di Mekah itu masih ada orang Muslim, udah ada orang Islam atau udah semuanya hijrah? Itu aja, Tad. Ada. Terima kasih Kak Arilia. Pak, kan Nabi dan sahabatnya itu hijrah ke Madinah. Apakah di Mekah itu masih ada sahabat Nabi yang tersisa? Ada. Siapa? Di antaranya keluarganya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Nanti mereka hijrahnya itu belakangan, ya. Belakangan itu lebih dulu Rasul, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrahnya itu bareng dengan Abu Bakar As-Siddiq, ditunjuk jalannya oleh Uraikid ataupun Uraiqat namanya, penunjuk jalannya. Siapa yang masih tersisa di Mekah, Pak? Di antaranya keluarganya Abu Bakar. Keluarganya Abu Bakar itu di antaranya Aisyah. Aisyah itu kan anaknya. Kemudian ibunya Abu Bakar. Kemudian Abdullah bin Abi Quhafah. Kemudian Abi Quhafah. Abi Quhafah itu ayahnya Abu Bakar. Tapi pada saat itu masih belum Islam. Nanti masuk Islamnya setelah Mekah. Kemudian Asma binti Abu Bakar itu masih ada di Mekah. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar itu masih ada di Mekah. Jadi kebanyakan keluarganya Abu Bakar, dan yang lainnya lagi adalah Ali bin Abi Thalib. Itu Ali bin Abi Thalib nanti hijrahnya nyusul setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah. Seperti itu Kak Arilia. Sama-sama. Silakan yang lain lagi sebelum Bapak lanjutkan. Ada? Silakan. Waalaikumsalam. M. Haidar. Tadi kalau yang menindas Islam itu cuman kafir Quraisy doang atau agama lain juga ada yang ikut menindas juga, Tad? Siap, terima kasih.
Pak, yang menindas Islam itu hanya kafir Quraisy doang atau ada yang lain lagi? Ketika di Mekah, yang paling luar biasa menindas orang Islam itu kafir Quraisy. Karena Raja Mekah, maksud Raja Mekah itu orang yang paling berkuasa, orang yang paling disegani, orang yang paling diikuti perkataannya oleh semua suku yang ada di Mekah. Karena di Mekah itu bersuku-suku, seperti di Indonesia banyak. Itu adalah orang-orang suku Quraisy, ya, suku Quraisy. Rasulullah sendiri itu termasuk keturunan Quraisy. Karena keturunan paling mulia itu merupakan keturunan suku Quraisy. Termasuk Nabi Muhammad juga adalah keturunan suku Quraisy. Dari siapa? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari Bani Hasyim dan dari Bani Muthalib. Itu keturunan Quraisynya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul. Itu makanya suku-suku Quraisy itu sangat dihormati. Ya, sangat dihormati, sangat disegani oleh suku-suku yang lain. Apakah hanya suku Quraisy yang menindas umat Islam? Bukan. Ada suku-suku yang lain. Di antaranya suku besarnya itu di antaranya adalah suku Ghatafan. Nanti kita akan bahas setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Akan ada nanti yang disebut dengan perang konfederasi ataupun perang konfederasi itu Allah sebut di dalam ayat Al-Qur'an ataupun jadi surah, nama surah Al-Qur'annya Al-Ahzab. Kalau istilah kita sekarang itu sekutu, gabungan orang-orang kafir untuk menghancurkan umat Islam pada saat perang Ahzab. Tapi perang Ahzab itu lebih kita kenal karena Rasulullah memiliki seorang sahabat yang memiliki inisiatif untuk menggali lubang ataupun menggali farid. Dan sahabat tersebut berasal dari Persia, namanya Salman Al-Farisi. Di Persia itu, farid itu namanya Khandaq. Maka terkenal perang tersebut dengan istilah perang Khandaq. Nah, dalam perang itu dari berbagai suku yang berada di Mekah semuanya bergabung untuk menghancurkan umat Islam yang berada di Madinah. Nah, termasuk gabungan dari 3 suku Yahudi, yaitu Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraidah, ikut gabung memimpin dalam peperangan Ahzab. Tapi perang Ahzab itu sendiri ketua pemimpinnya itu dipimpin oleh suku Quraisy yang bernama Abu Sufyan bin Harb, itu sebagai ketua pemimpin perangnya. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah, yang ingin membantai, ingin memadamkan, ingin menghancurkan umat Islam itu ternyata bukan hanya dari suku Quraisy saja. Dari suku-suku yang lain pun sangat luar biasa ingin menghancurkan umat Islam. Dan kalau kita melihat di ayat-ayat Al-Quran, suku yang paling membenci Islam, suku yang paling memusuhi Islam sampai hari ini namanya adalah suku Yahudi, ya. Sampai ayat Al-Quran menyebut walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah ridho, orang-orang Nasrani pun tidak akan pernah ridho melihat umat Islam berkembang, melihat umat Islam jaya, sampai mereka melihat umat Islam mengikuti ajaran, kebiasaan, gaya hidup mereka. Itu seperti itu. Jadi orang yang paling memusuhi umat Islam sebetulnya bukan Quraisy kalau sekarang, tapi yang paling memusuhi itu dari semenjak dulu sampai hari ini adalah orang-orang Yahudi. Tapi kalau pada masa Rasul masih di Mekah, yang paling memusuhi Rasul itu adalah kafir-kafir Quraisy yang dipimpin oleh Umar bin Hisham, dipimpin oleh Abul Uzza alias Abu Lahab, dan dipimpin juga oleh orang-orang yang lainnya yang ingin menghancurkan umat Islam. Kurang lebih seperti itu, Kak. Siap, Nuan. Sama-sama, Kak. Silakan yang lain lagi. Ini sebelum kita lanjutkan Rasul hijrah ke Madinah. Pak, saya Pak. Silakan, Kak Nanda Hakim. Ini kaum muslimin kan hijrah ke Madinah. Terus ada sebelumnya kayak ada masalah Mekah sama Madinah gitu nggak, Pak? Gimana, Nanda? Mekah sama Madinah jadi ada masalah kayak perseteruan gitu apa enggak, Pak? Gara-gara
Madinah nerima kaum muslimin? Oh, ada, ya, ada. Mekah sama Madinah apakah ada perseteruan atau enggak setelah umat Islam hijrah? Ada. Kapan? Nanti akan ada yang disebut dengan Perang Badar. Nanti juga akan ada yang disebut dengan Perang Uhud. Perang Uhud itu sebetulnya tujuannya bukan perang di Uhud, tapi tujuannya orang-orang kafir Quraisy itu dengan suku yang lainnya bermaksud untuk menghancurkan kota Madinah. Akan tetapi para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menunggu di Uhud. Ya, Uhud kurang lebih 3 km dari Madinah. Jadi menunggu di Uhud. Kalau sekarang Uhud itu sudah termasuk Madinah. Ya. Jadi seperti itu, Ananda. Banyak perseteruan setelah para sahabat hijrah ke Madinah. Tapi kok orang Madinahnya siapa? Ya, itu pada saat Bai'atul Aqobah yang kedua. Saat Bai'atul Aqobah yang kedua, sebelum Rasul hijrah, orang-orang Madinah sudah siap dengan konsekuensi tersebut. Ya, dan orang-orang Mekah pun sangat gentar sebetulnya dengan orang-orang Madinah, karena orang Madinah itu diantaranya suku Aus, suku Khazraj, itu mereka dua suku yang sangat luar biasa di Madinah dan pandai berperang, pandai mengatur strategi. Dan suku yang sangat luar biasa pandai berperang di Mekah itu adalah suku Quraisy, seperti itu. Kalau orang-orang Yahudi di Madinah, jadi nanti setelahnya ke Madinah musuhnya itu jadi banyak sebetulnya. Jadi banyaknya gimana? Dari Quraisy musuh, dari Mekah musuh. Kemudian ada lagi musuh di dalam kota itu sendiri, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Yang mana orang munafik itu nanti dipimpin, nama pemimpin munafiknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Insya Allah nanti kita bahas. Seperti itu, Kak? Ya, Pak. Makasih. Sama-sama. Ada yang lain lagi? Silakan, tanya jawab terlebih dahulu lah. Ada yang lain? Pak. Silakan, Rizky. Kalau untuk saat di Rasul orang Madinah menerima Rasul teh, orang Madinahnya udah pada Islam atau gimana? Oh ya. Pada saat orang Madinah menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah orang Madinahnya sudah Islam? Kita lihat kembali ke atas. Tunggu sebentar ya. Nah ini. Nah ini. Ada kelihatan? Lihat, Ustaz. Nah, baca lagi ya. Apakah orang Madinahnya itu sudah Islam, Pak? Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu hijrah, coba lihat. Ini apa ya? Namanya teh Bai'atul Aqobah yang kedua. Di dalam Bai'atul Aqobah yang kedua, lihat di paling bawahnya. Lihat di paling bawah. Pantasyarul Islamu fiha aktsaro minal marratil ula. Maka menyebarlah agama Islam itu di Madinah lebih banyak daripada Bai'atul Aqobah yang pertama. Bai'atul Aqobah yang pertama dulu waktu kelas 10 sudah Bapak jelaskan, di mana 6 orang dari Madinah datang ke Mekah pada saat musim haji. Kemudian ketika melihat Rasulullah, mereka meyakini bahwa itu adalah Rasul. Dari mana orang Madinah tahu bahwa itu adalah Rasul? Orang Madinah itu tahu dari orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi memberitahu? Karena awalnya orang Yahudi itu bukan orang Madinah. Awalnya orang Yahudi itu datang dari tempatnya menuju ke Madinah, karena dalam kitab Taurat disebutkan nanti di akhir zaman akan turun nabi terakhir, nabi yang sangat luar biasa, namanya adalah Muhammad. Di mana turunnya? Di sebuah kota. Ciri-ciri kotanya itu tumbuh berbagai pohon kurma, kemudian banyak bebatuan. Maka orang-orang Yahudi berbondong-bondong dari Baitul Maqdis ataupun dari tempatnya yang ada di Palestina ataupun dari tempat-tempat yang lainnya, berbondong-bondong mencari tempat yang sesuai dengan yang disebutkan dalam kitab Tauratnya. Bahkan Nabi Isa pun kan menyampaikan, wa idqala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadai musaddiqal apa di dalam surah As-Saff
wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum. Ada yang ingat? Musaddiqan lima baina yadayhi wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Intinya ayat itu menyampaikan bahwa nanti akan datang nabi terakhir namanya adalah Ahmad ataupun Muhammad. Ciri-ciri fisiknya disebutkan dalam kitab Taurat ataupun Injil. Maka ketika orang Yahudi itu datang ke Madinah, ya, mereka berhenti di Madinah. Oh, ini tempat ini nih yang disebutkan dalam kitab Taurat. Ada lagi yang sampai kepada Khaybar. Mereka melihat, wah ciri-cirinya seperti ini nih. Maka mereka berhenti di sana. Setelah Yahudi menetap di Madinah, orang-orang Madinah bertanya kepada Yahudi, kenapa kalian jauh-jauh hijrah ke tempat kami ke Madinah? Kata orang-orang Yahudi, kami berharap nanti lahir di kota ini seorang nabi terakhir dari keturunan kami. Jadi Allah menyebut nanti akan lahir seorang nabi di tempat seperti itu, maka orang Yahudi tidak ada di tempat itu, mereka berbondong-bondong datang ke tempat itu dengan tujuan semoga saja nanti yang lahir teh dari keturunan Yahudi, nabi terakhir teh. Karena nabi banyak dari keturunan Bani Israel. Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub. Semua Yahudi adalah Bani Israel, tapi tidak semua Bani Israel adalah Yahudi. Ya, seperti itu definisinya. Semua Yahudi adalah Bani Israel, tapi tidak semua Bani Israel adalah Yahudi. Itu seperti itu. Jadi masih banyak Bani Israel yang lain yang sangat luar biasa. Dan Yahudi mengklaim bahwa dirinya itu sangat luar biasa. Maka ketika 6 orang itu datang ke Mekah, ketika mereka melihat ada sosok yang sempat diceritakan oleh orang-orang Yahudi, mereka berkata, itu adalah manusia yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi. Namanya adalah ini, ciri-ciri fisiknya seperti ini. Ayo kita coba datangi, kita tanya. Jangan sampai kita beriman kepada nabi ini didahului oleh orang-orang Yahudi. Jadi lebih baik kita terlebih dahulu beriman kepada orang ini. Sehingga 6 orang Madinah itu bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau Rasulullah? Rasul berkata, iya, saya adalah Rasulullah. Benar ya? Apa yang disampaikan orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka masuk Islam 6 orang. Maka yang 6 orang ini pada saat Bai'atul Aqabah pertama disuruh pulang lagi ke Madinah oleh Rasulullah, tapi mereka meminta, ya Rasul, kami ini ingin lebih mengenal Islam, ingin lebih memahami Islam. Tolong utus salah satu sahabatmu ke Madinah untuk mengajari Islam, untuk menyebarkan Islam juga di Madinah. Kami akan melindunginya. Maka Rasul mengutus seorang sahabat yang mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam parasnya. Sahabat yang awalnya itu kaya raya, tapi setelah masuk Islam kekayaannya itu diambil oleh orang tuanya. Nama sahabat tersebut adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu merupakan duta Islam pertama yang dikirim oleh Rasulullah SAW ke Madinah. Maka diutuslah Mus'ab bin Umair. Setelah Mus'ab bin Umair itu diutus ke Madinah, selama 1 tahun, hampir semua rumah yang ada di Madinah itu membicarakan Islam. Kurang lebih ada 300 rumah itu semuanya sudah bersyahadat. Yakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka pada tahun haji berikutnya, datanglah, nah ini dilihat. Tahun haji berikutnya, lihat, bis sanatis salisata asyara minan nubuwah wa fadala rasuli salah satun wasabuna rajulan. Datang 73 laki-laki wa mra'atan min arabil Madinah dan 2 orang perempuan dari Arab Madinah. Semuanya ini berarti kalau dijumlah 75 orang dari Madinah berbaiat pada saat Bai'atul Aqabah yang kedua. Mereka semuanya sudah masuk Islam, sudah mengenal Islam sebelum berbaiat. Maka mereka melakukan perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inti dari perjanjian tersebut diantaranya adalah tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala dan akan melindungi Rasul dan para sahabatnya kalau memang Rasul dan para sahabatnya mau berhijrah. Itu seperti itu. Maka pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, belum semua warga Madinah itu masuk Islam, tapi sudah banyak umat Islam dari orang-orang Madinah, tapi belum semuanya masuk Islam. Maka
dibuatlah nanti ada yang disebut dengan Piagam Madinah ataupun Perjanjian Madinah, mirip dengan Piagam Jakarta. Jadi mirip-mirip seperti Indonesia lah. Tidak semuanya orang Islam, tapi mayoritas umat Islam di Indonesia ini. Banyak suku, banyak perbedaan, yang mana perbedaan tersebut disatukan dalam Piagam Jakarta kalau di Indonesia. Kalau di Madinah dulu Rasulullah SAW menyatukannya sebuah perjanjian satu kota tersebut dengan istilah Piagam Madinah. Maka kalau Ananda lihat Piagam Jakarta dengan Piagam Madinah itu ada kemiripan. Ya, ada kemiripan. Bahkan ada sebagian yang menyebutkan bahwa Piagam Jakarta juga sebahagiannya mengikuti apa yang dicantumkan oleh Rasulullah SAW pada saat Piagam Madinah. Terus, seperti itu, Kak. Jadi sudah banyak umat Islam, akan tetapi belum semuanya masuk Islam. Apakah tidak ada tantangan dakwah Pak di Madinah? Banyak tantangan dakwah di Madinah. Bahkan di Madinah itu nanti akan banyak orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kurang lebih seperti itu, Ananda. 09.27. 3 menit lagi. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Saya ada satu lagi tadi. Silakan. Kalau orang munafik itu dari penduduk Madinah atau dari muhajirin? Ya. Tahu asalnya orang munafik. Pak, orang munafik itu dari penduduk Madinah atau dari penduduk muhajirin? Muhajirin itu orang yang hijrah, Madinah itu disebutnya Ansor. Orang-orang munafik itu dari penduduk Ansor, dari penduduk Madinah. Kenapa Pak dari penduduk Madinah? Jadi begini, Madinah itu merupakan sebuah daerah yang dimana turun-temurun ada yang disebut dengan musuh bebuyutan. Mereka itu sudah capek dengan peperangan, tapi selalu saja ada peperangan. Masalah yang sepele pun menjadi sebuah peperangan. Terkenal dua suku yang memimpin di Madinah itu selalu bertikai, selalu berperang. Satu suku Aus, dua suku Khazraj. Aus dan Khazraj ini selalu saja menjadi musuh bebuyutan. Padahal mereka sudah lelah, sudah capek, tidak ingin berperang, tapi terus berperang. Tidak ada satu sosok yang mampu menyatukan mereka. Nah, pada saat di Madinah, sebelum Rasul hijrah, mereka bermaksud untuk mengangkat seseorang yang berwibawa di Madinah, namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai mereka sendiri sudah mempersiapkan mahkota untuk mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi seorang raja di Madinah. Tetapi di waktu yang bersamaan, ya, orang-orang Madinah itu keburu Bai'atul Aqobah pertama dan Bai'atul Aqobah kedua. Mereka melihat kalau yang diangkat itu adalah raja, dari dulu juga yang namanya raja itu belum bisa menyatukan Madinah. Maka pada saat itu ada kabar seorang nabi yang berada masih di Mekah, ya, namanya adalah Nabi Muhammad. Maka berbondong-bondong mereka masuk Islam, kemudian menanti kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beralihlah perhatian masyarakat Madinah itu lebih cenderung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dilihat dari segi kesempurnaan, Rasul sangat sempurna dan diharapkan mampu menyatukan umat kaum Aus dan kaum Khazraj. Dan ternyata benar, bukan hanya kaum Aus dan kaum Khazraj, semua suku yang ada di Madinah pada saat itu menjadi kondusif, menjadi aman pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Yang awal mulanya hampir setiap suku itu terjadi sebuah peperangan. Maka pada saat Rasul hijrah disambutlah kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nanti dengan sukacita, dengan sangat gembira oleh penduduk Madinah. Di lain sisi ada orang yang sakit hati karena tadinya dia ingin menjadi sebuah posisi jadi raja, tapi ternyata tidak jadi gara-gara Rasul ada. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjadi sosok tokoh kaum munafik, menjadi ketuanya kaum munafik. Tapi nanti kita akan lihat
bagaimana sejarahnya Rasul menghadapi Abdullah bin Ubay bin Salul. Apakah Rasul marah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul? Ternyata Rasul tidak pernah marah. Bahkan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul nanti wafat, anaknya meminta kepada Rasul untuk diberikan jubah Rasulullah SAW menjadi kain kafannya. Rasul sampaikan, Rasul berikan pada saat itu. Karena Rasul tidak dendam kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, hanya saja Abdullah bin Ubay bin Salul itu menjadi sosok seorang munafik. Dan nanti kita akan lihat juga pada saat perang Uhud, 1000 pasukan Rasulullah SAW, 300 kembali lagi, yang mana 300 orang ini semuanya adalah orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan orang munafik ini semuanya adalah dari kaum Ansar, dari penduduk asli Madinah. Seperti itu kan. Paham ya? Cek. Halo? Halo? Kedengaran ini Bapak? Ada, Pak. Ada. Paham ya? Baik Ananda, waktunya sudah pukul 9.32. Insya Allah untuk pertemuan pertama ini dicukupkan sekian terlebih dahulu. Pada dasarnya untuk pertemuan pertama ini hanya membahas tentang latar belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu hijrah. Ingatkan kembali nanti Bapak. Nah ini di pertemuan yang akan datang sidang di Parlemen Quraisy Darun Nadwa. Hari ini tidak ada tugas ya, tidak ada tugas mencatat ataupun apa. Tapi kalau yang ada yang ingin mencatat silahkan. Kalau ada yang butuh rekaman videonya nanti Bapak share ya. Ini insya Allah di minggu yang akan datang kita akan bahas sidang di Parlemen Quraisy Darun Nadwa. Sidang ini nanti akan membahas tentang bagaimana cara menghentikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak hijrah ke Madinah, bahkan sampai di dalamnya itu bagaimana cara membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekiranya itu dulu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup sama-sama dengan pembacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, terima kasih Pak. Kasih Pak. Sama-sama. Bapak izin live dulu ya. Kang Jaya, Ustaz.